Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Dewi Suprapto, NPM 2470111121. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir UTS atau UAS dengan mata kuliah Big Data yang berjudul Analisis Pengelompokan Kategori Produk Supermarket menggunakan Algoritma Key-Means pada lingkungan Exit Park. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Pertumbuhan data transaksi supermarket menghasilkan volume data yang besar dan kompleks. Pengolahan data secara konvensional tidak efektif untuk data berskala besar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan big data untuk pengolahan dan menganalisis data transaksi secara efisien. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan pendekatan big data menggunakan XGBoost untuk pengolahan data transaksi supermarket dalam jumlah besar secara efisien, sekaligus menjadikan sebagian framework utama dalam pengolahan data berskala besar. Penelitian bertujuan melakukan analisis big data untuk mengelompokkan kategori produk supermarket berdasarkan karakteristik penjualan dengan memanfaatkan algoritma Key-Means pada lingkungan Exit Park. Penelitian ini juga berlangsung menghasilkan informasi dari hasil pengelompokan kategori produk yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pendukung pengambilan keputusan manajemen supermarket. Selanjutnya ada dataset penelitian. Dataset yang digunakan berupa data transaksi supermarket dengan value data yang besar. Data mencakup kategori produk, jumlah penjualan, nilai transaksi, dan rating pelanggan. Dataset diperoleh menggunakan XGBoost untuk mendukung analisis big data. Jadi ini datasetnya, data pertamanya. Saya ambil kutipan sedikit aja. Selanjutnya itu ada pre-processing data. Pre-processing itu adalah pembersihan ya. Pre-processing dilakukan pada lingkungan XGBoost untuk menangani data berskala besar. Tahapan meliputi pembersihan data, penghapusan data duplikat, dan agresi data berdasarkan kategori produk. Jadi dia memfilter sesuai produk. Karena kita emang butuh filter sesuai produk, karena kita biar tahu produk ini apa, produk ini apa, produk ini apa. Tahapan ini bertujuan memastikan data siap dianalisis dalam sistem big data. Jadi processing ini hanya supaya siap untuk selanjutnya dianalisis. Karena kalau misalnya enggak, dia nanti hasilnya ini ya, karena kalau misalnya nggak ada processing, dia siapa tahu ada data duplikat, ada data kosong. Selanjutnya ada transformasi data. Data numerik diubah ke dalam bentuk vektor menggunakan vektor algebra. Terus jadi ini tuh dia tadi kan sebelumnya ada sales, ada quantity, sama ada rating. Jadi dia nggak bisa menjumlahkan dengan satu-satu kayak gitu. Jadi dia dibutuhin vektor menggunakan vektor algebra ini supaya dia bisa digabung kayak gini nih ya. Terus ada standar scale digunakan untuk melakukan normalisasi data agar setiap atribut memiliki skala yang seimbang. Nah, jadi dibutuhkan normalisasi supaya angka-angkanya itu atau hasil-hasilnya itu sama, supaya dia seimbang dan bisa dianalisis. Transformasi data penting untuk meningkatkan kualitas hasil analisis big data. Selanjutnya ada analisis big data dengan Key-Means. Analisis big data dilakukan dengan menerapkan algoritma Key-Means pada data yang telah diproses. Algoritma digunakan untuk membantu mengelompokkan kategori produk berdasarkan kemiripan karakteristik. Proses analisis dijalankan pada lingkungan XGBoost. Nah, jadi ini hasil-hasilnya ada produk lainnya, sama ada prediction. Jadi prediction itu ada 0, 1, 2. Nah, itu tuh udah bawaan ya, dari sananya dia 0, 1, 2. Jadi mana sih yang 1, mana yang 0, ini dia bisa menentukannya. Selanjutnya itu ada hasil pengelompokan. Hasil analisis big data menghasilkan 3 kelompok kategori produk. Setiap
kelompok memiliki karakteristik penjualan yang berbeda. Hasil ini memberikan gambaran performa masing-masing kategori produk. Nah, jadi kita buat 3 kelompok, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, ini produk lainnya. Ini kejelasan apa sih C2 itu apa? C2 itu produk kinerja standar, C3 itu produk unggulan, C1 itu produk kurang laku. Jadi di sini udah ketemu ya, kalau home and lively itu termasuk ke produk yang standar. Fashion itu termasuk produk yang unggulan. Ya, ada evaluasi hasil. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil analisis big data. Silverstone score digunakan sebagai indikator pemisahan antar kelompok data. Nilai evaluasi menunjukkan hasil pengelompokan memiliki kualitas yang cukup baik. Jadi hasil evaluasinya itu ada 0,40. Jadi dia baik, cukup baik. Nah, selanjutnya ada interpretasi hasil. Klaster produk unggulan menunjukkan penjualan dan rating yang tinggi. Klaster produk menengah memiliki performa produk yang stabil. Klaster produk dengan penjumlahan rendah perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. Jadi ini hasilnya menggunakan Python ini. Jadi dia ada yang tinggi ratingnya. Ratingnya ada yang tinggi nih, penjualan tinggi, rating tinggi. Terus ini ada yang rendah, ada yang kurang laku gitu. Selanjutnya ada kesimpulan. Pendekatan big data menggunakan SP Spark berhasil diterapkan untuk menganalisis data transaksi supermarket. Analisis menghasilkan pengelompokan kategori produk yang informatif. Hasil analisis big data dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengelola produk supermarket. Ya, jika kalau misalnya produknya unggul atau bestseller, dia bakal stok lebih banyak lagi, standar uh, bisa dibanding atau apa selainnya. Kalau misalnya kurang laku, bisa dikurangi stoknya atau ada motivasi baru atau program baru gitu. Thank you. Selanjutnya kita akan masuk ke praktikumnya menggunakan Python dan aplikasi VS Code dengan Spark. Nah, kita akan masuk ke VS Code-nya. Nah, sebelum itu kita harus membuat folder dulu. Nah, folder, new folder, kita namain Spark. Nah, terus diisi sama jadi diisi sama dataset kalian. Masukin aja. Nah, sudah, kita langsung buka lagi VS Code-nya. Nah, di sini ada file, new file, kasih nama Spark. Oke. Terus titik py, jangan lupa ya. Terus create new file. Nah, masuk ke dokumen yang tadi kita simpan. Nah, ini create file. Nah, ya, itu selanjutnya ketik di sini from py spark, tip aja karena saya sebelumnya udah. Nah, jadi pspark SQL import spark session ini intinya ini tuh buat menjalankan pspark-nya. Enter from pspark. Nah, ini koma when. Nah, jadi yang kedua ini from pspark SQL feature import call. Nah, jadi call ini akses kolom. Jadi ini fungsi SQL Spark itu akses kolom sum as. Jadi dia agensi total, rata-rata, sama logika kondisi if else yang when ini. Enter from. Nah, selanjutnya digunakan untuk transformasi fitur sebelum clustering. Jadi ini tuh import factorable sama standar. Jadi ini tuh proses transformasi sebelum clustering. Selanjutnya ada from pspark emang clustering import. Nah, jadi clusteringnya pakai Keymaze. Clusteringnya pakai Keymaze. Setelah itu
ada from SQL. Nah, selanjutnya ada from selanjutnya ada from PySpark, itu import clustering evaluator. Nah, jadi clustering evaluator ini mengukur kualitas clustering pakai Sileto score. Selanjutnya ada import. Nah, jadi yang pertama-tama ini import matplotlib python as plt. Nah, itu tuh visualisasi hasil clustering. Nah, nanti ada visual clusteringnya. Selanjutnya ada import pandas aspd. Nah, sebenarnya yang from ini agak di pertengahan atau di terakhiran dia ditaruh di sini karena kita belum tahu kan jalannya gimana. Nah, nanti kalau misalnya ada yang misalnya ada gambar ini, kita masukin. Kalau misalnya ada importnya pakai Keymax, jadi kita masukin Keymax. Nah, kalau misalnya bukan Keymax atau yang lain, ini diisinya pakai yang lain. Setelah itu import Spark. Nah, ini itu membuat session dengan nama aplikasi dataset nih, data people project. Jadi dia membuat PySpark dengan nama data people project. Selanjutnya ada kita masuk ke pengumpulan data, menggunakan datanya. Di sini saya ketik aja print. Nah, ini buat menandai kalau misalnya ini udah di pengumpulan. Ini menampilkan judul tahapan. Nah, ini DF Spark Read CSV Supermarket Analysis CSV. Nah, ini tuh membaca dataset CSV ke Spark. Jadi dia membaca kalau punya kita kan namanya Supermarket Analysis nih yang tadi. Yang kita tadi, nah ini kita ke Spark. Nah, namanya ini ya sesuaiin. Setelah itu selanjutnya DF show 5 sama print scheme. Jadi ini tuh kita tampilkan struktur kolom dan tipe. Jadi nanti di terminalnya itu menampilkan 5 baris pertamaannya biar nggak terlalu banyak. Bisa lihat di sini kita runin aja. Run with the beginning. Tunggu. Di sini aja. Nah, itu aja. Ini ada pengumpulan datanya. Ini adalah data pertamanya tadi yang dimasukin CSV-nya. Terus ini ada only show top 5. Jadi dia cuma menampilkan 5 pertama aja. Terus ini ada keterangan-keterangannya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap processing. Klik enter, print. Nah, nah ini sebagai ini aja pembatas. 2 processing, check missing value. Ada data kosong atau enggak. Kita enter porsi. Nah, jadi porsi in df kolom ini loop setiap kolom. Terus yang null kolom sama dengan df filter, call c is null count, itu menghitung jumlah nilai kosong pada kolom tersebut. Print kolom c, null count, nilai kosong. Nah, ini menampilkan hasil pengecekan. Nanti ada, jadi dia nanti ada data kosong atau enggaknya di terminalnya. Enter, print jumlah. Nah, di sini print jumlah data sebelum cleaning. Jadi misalnya datanya ada 1000, dia nanti ada dijabarkan 1000. Terus sudahnya berapa? Ini langsung tap aja. Nah, ini terus print sama jumlah data setelah cleaning. Jadi nanti ada hasilnya sebelum cleaning berapa, setelah cleaningnya berapa. Di sini ada df clean sama dengan df dropna sama drop duplikat. Jadi ini menghapus data kosong dan juga menghapus data duplikat. Selanjutnya enter. df clean. Ada df grouped. Nah, df groupie sama dengan df clean groupie by product line. Jadi ini mengelompokkan data berdasarkan jenis produk karena kita mau menentukan produk mana yang paling laku gitu. Jadi kita harus mengelompokkan sesuai produk. Terus ini isinya sum, ada sales, terus ada quantity sama rating, itu dia pakai FPG atau main ya. Selanjutnya ada df groupie show, df groupie show group
grouped show. Terus ini tuh menampilkan hasil agregasi. Selanjutnya ada DF group. Nah, ada DF grouped described show. Jadi ini tuh menampilkan statistika, ringkasan statistika data. Selanjutnya, atau boleh kita run dulu untuk melihat pada tahap ini. Tunggu aja. Nah, yap, ini tunggu ya, dia sedang jalan. Nah, ini tadi yang kita bilang dia apa namanya? Nih ya. Jadi dia menampilkan ada enggak nilai kosongnya gitu. Ini di sini. Nah, di sini dia beritahu kalau misalnya jumlah datanya 100.000, di kota Brest dia 0, nilainya 0, 0 nilai kosong dan seterusnya. Nah, di sini juga ada bacaan jumlah data sebelum cleaning ada 1000 dan sesudah cleaning juga 1000. Nah, ini hasil dari Groovy. Jadi dia memilih produk lain, mengelompokkan produk lain yang isinya ada sales, quantity sama rating di sini. Nih ya. Tuh, jadi dia sesuai produk lain. Sebelumnya kan begini nih. Jadi hasilnya begini. Nah, ini ada totalnya, ada QT-nya, ada rating. Nah, yang ini hasil dari DF Groovy Describe Show. Jadi dia itu menampilkan statistikanya. Ini statistikanya ada count, mean, attribute, mean, atau make. Dan ini produk line, total sales, total quantity, sama total rating. Selanjutnya kita masuk ke tahap transformasi data. Print. Nah, print transformasi per vector, assembler, dan standar scatter. Jadi dia ini nanti bakal dijelasin di selanjutnya. Coba nah, sini ketik assembler, enter. Nah, jadi di sini ada assembler sama dengan Victorian assembler. Terus ada input calls, total sales, total quantity, aggregating hasilnya, output call-nya raw future. Jadi ini menggabungkan beberapa kolom numerik menjadi satu kolom fitur karena Kimin nggak bisa baca kolomnya pisah-pisah nih. Ini kan ada kolom pisah-pisah nih, total sales, total quantity, sama apa sih rating. Itu kan beda-beda tuh kolomnya. Ini harus jadiin satu supaya dia bisa menghitungnya. Kimin bisa ngitung, bisa membaca lah. Selanjutnya itu ada DF fetch. Nah, selanjutnya ada DFV sama dengan assemble, transform, DF Groovy, scalar sama dengan standar scalar. Jadi kita menormalisasikan pakai standar scalar. Import call raw tadi yang dari sini, dari fixturable, raw feature, terus outputnya jadi feature. Nah, jadi menormalisasikan fitur agar skala seimbang. Dikarenakan bisa ratusan ribu, sedangkan rating cuma 10 atau 71. Jadi bisa diubah jadi seimbang pakai tadi standar scalar. Selanjutnya ada DF ini, enter. Nah, ada DF scalar sama dengan scalar fit, DF fit transform, DF fetch. Jadi ini tuh proses fitting dan scaling data. Yang di bawahnya ada DF Scaled Select. Jadi ini table baru yang namanya product line sama future tadi. Jadi nama-nama produk nanti sama future dari hasil tadi, transformasi tadi. Nampilin show truth false. Selanjutnya kita run dulu aja untuk melihat. Run will the begin. Kita tunggu, kita buka ininya. Ini kita cepetin aja ya biar cepat. Ini data-data yang sebelumnya. Nah, ini hasil dari transformasi vector assembler dan standar scalar. Nah, jadi dia udah jadiin satu nih, udah jadi satu kolom digabung, terus dia pakai standar scalar. Nah, yang tadinya misalnya cuman
kayak gini, cuman kayak itu, jadi dia diubah jadi sama rata. Misalkan ini 24 08, ini cuma 6 doang gitu, jadi dia dibagi rata tuh seperti ini supaya apa namanya, supaya seimbang. Selanjutnya selanjutnya kita masuk ke tahap key mains. Nah ini dia, karena kan tadi datanya udah siap di analisis, sekarang kita masuk ke key mainsnya. Print print step, terus key mains. Nah ini ada key mains sama dengan key mainsnya 3, karena saya mau menentukan berapa, ada produk apa yang paling laku, produk apa yang standar, produk apa yang enggak laku, jadi kita pakai yang cluster 3. Terus ini ada speednya, sebentar, ini speednya pakai yang 42. Terus model, oke tadi salah. Nah terus di bawahnya ada model sama dengan key main fit df select, jadi ini menghasilkan hasil clusteringnya select. Nah jadi ini adalah melatih model key mainsnya. Selanjutnya ada prediction. Nah prediction, nah di sini ada prediction sama dengan model transform df select. Nah jadi ini menampilkan hasil clustering tiap produk. Nah prediction ini nanti yang menentukan. Terus ini prediction select, product line, feature, sama produk prediction show. Nah ini nanti ada hasilnya, coba. Nah predict show. Yang selanjutnya kita masuk ke nomor 5, yaitu print evaluation, bukan, interpretation, sorry. Nah terus kita masuk ke interpretation clustering. Yang pertama ada cluster, pertama ada cluster start, cancel, ya start. Terus prediksi, nah ini prediksi groupie, cluster start sama dengan prediksi groupie, prediksi enter. Nah jadi prediksinya ada di sini, ada sum total alias total sales sum ini dan seterusnya. Yang ada cluster start show. Nah ini untuk menampilkan karakteristik tiap cluster. Nah terus klik lagi cluster start PD, cluster bukan, contohnya cluster start cluster shorted, shorted start 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 order by. Di sini ada cluster. Nah, jadi ini tuh mengurutkan clustering berdasarkan penjualan, berdasarkan produk paling tinggi, paling rendah ke cut yang tinggi. Di sini ada cluster. Sini ada kayak cluster C1 sama dengan cluster sorted. Prediction. Nah, prediction terus tab cluster lagi, tab aja, terus cluster. Nah jadi di sini ada, nah jadi ini ada terus ini barisan C2, alternate 3 with column. Jadi ini tuh untuk namain cluster-clusternya. Misalnya kayak ini, prediction C3 itu produk unggul, C2 itu kinerja standar, terus yang terakhir ini produk kurang laku atau perlu evaluasi. Selanjutnya ini prediction label select, itu ada produk line, nanti ada cluster sama kategori produk. Nah ini kategori produk tadi ya. Terus itu show true set false, enter. Nah jadi skill atau sama dengan evaluator prediction. Jadi ini to select to score. Selanjutnya ini print letter score titik 2 skill atau skill hotel.
Terus kita masuk ke dalam visual. Kalau nggak ini dirunning dulu aja biar tahu ya. Ini ada yang salah tadi, nah kita running dulu aja, tunggu di sini. Jadi ini yang tadi hasilnya, ini hasil Kiming clustering tadi sesuai prediksinya tadi yang saya bilang. Itu ada 0, 1, sama 2. Dia udah menentukannya nih, hasil Home and Leslie itu 1, Visionnya satu itu 0. Terus ada interasi cluster. Jadi ini yang tadi dia menampilkan kalau prediction 1 itu dia apa, prediction 2 itu apa, 3 kalau 0 itu apa. Nah ini di sini yang tadi saya bilang dia, karena kan kita bingung kalau cluster kayak cuma cluster 2, cluster 3, jadi ini dikasih nama biar kita nggak bingung. Jadi home home Leslie itu C2, dia nih C2, jadi dia 1, jadi 0 itu 1, 1 itu 2, 2 itu 3, karena dia prediction itu emang dimulai dari 0. Nah ini hasilnya ya, clusternya, dan ini kategori produknya biar mudah. Nah ini yang tadi yang terakhir evaluasi modal, Seal Hotel score 0.40. Selanjutnya kita masuk ke, nah terus ada produk lain. Langsung aja. Nah produk lain ada total sales, ada rating sama predictionnya. Itu Pandas sama dengan, nah ini converse-nya ke Pandas ya. Selanjutnya ada Palette Scholar, terus ada Pandas salah satu. Nah maaf, yang di sini. Nah ini ada Pandas DF total sales, Pandas DF average rating, C Pandas sama Cam Viridis. Jadi ini membuat scatter plot clusternya. Nah di sini ada PLT X label total price, label total sales, enter. Nih ada PLT label average rating, ada til hasil clustering produk plate show. Jadi kita menampilkan plate show, menampilkan grafiknya, enter. Selanjutnya kita masuk ke ekspornya, jadi biar nanti menampilkan sekalian masuk ke Excel-nya datanya. Kita lanjut hasil Excel dan Excel. Hasil prediction, enter product line, enter total, ini total, terus ada rating, terus ada clustering, ada kategori, sama udah. Jadi ini yang mau dimasukin ke Excel. Nah terus di sini hasil. Nah jadi ini hasil Excel to Excel, jadi namanya hasil clustering produk Excel key index files. Ini biar rapi, enter, print. Nah jika udah siap, dia bakal ngeprint dia hasil clustering telah diekspor ke enter, spark stop. Nah jadi ini dihentikan ya di spark stop ini, kita bisa running aja with debugging tadi. Kita buka di sini. Nah ini dia visualnya, visual yang udah tadi kita bikin ya. Nih ada yang kuning. Nah kuning ini dia total salesnya rendah, jadi dia ini produk yang kurang laku. Terus ini ada yang warna ungu, nah ini salesnya tinggi ya, terus ratingnya juga tinggi. Nah ini termasuk produk yang unggul nih, dua ini. Terus ini ada hijau, total salesnya standar, terus ratingnya standar, jadi dia standar, produknya ini yang dibeli dia standar. Ini dia, cuma ini yang sedikit tadi. Next. Nah di sini ada bacaannya ya, visualisasi, terus ekspor hasil ke Excel, ada filenya, jadi dia berhasil. Kita bisa lihat di sininya. hmm Nih, jadi dia di sini ada home. Nah, ini ada home and live, itu termasuk ke produk kinerja standar. Ini masuk ke produk unggulan. Tuh, ini udah ditentuin ya. Jadi kita tahu mana produk-produk yang unggulan, mana produk-produk yang
nggak laku nih, kayak health and beauty kita nggak tahu kan dia. Terus C2 itu produk standar, jadi yang standar ada home and life sama ada elektronik. Nah jadi ini adalah hasil dari clustering tadi. Sekian presentasi dari saya. Sekian. Nah ini adalah hasil big data yang tadinya datasetnya banyak atau kita tidak bisa tahu mana produk yang laris. Kita dapat menemukannya memakai Keymax tadi di Python pakai Spark. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.